Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani porang. Di kesempatan siang hari ini saya coba bagikan tutorial pembuatan cuka kayu untuk tambahan POC atau pupuk organik cair, dan juga untuk mengatasi atau pencegahan terhadap jamur yang biasa menyerang di tanaman porang. Karena kandungan dari cuka kayu itu ada beberapa unsur yang memiliki kegunaan untuk menghambat pertumbuhan jamur patogen yang diharapkan nanti bisa mengurangi, paling tidak mengurangi serangan jamur yang biasa menyerang pada porang. Tapi untuk kegunaan cuka kayu itu sendiri sebenarnya cukup banyak, karena dari kandungan cuka kayu itu banyak memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah dan juga tanaman. Tapi yang tertinggi dari unsur dari cuka kayu itu adalah karbon, kemudian etanol, asetat, fosfat, kalium, nitrogen, dan beberapa unsur mikro lainnya. Jadi sangat banyak kegunaan dari cuka kayu itu sendiri. Dari bahan-bahannya yang saya pakai ini adalah serbuk gergaji yang saya campur dengan sekam penggilingan padi, kemudian serbuk bekas penggergajian. Dan sebenarnya dari bahan-bahan itu sendiri itu bebas sahabat tani untuk cuka kayu. Jadi hampir semua bahan yang khususnya kayu-kayu kering yang kelihatannya tidak bermanfaat, tapi bila dikelola dengan baik bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Dengan alat sederhana seperti ini, jadi ini tungku pembakaran. Jadi semua bahan nanti dimasukkan ke dalam sini dan kemudian dibakar. Kita nyalakan lewat bawah. Nah, di dalam drum ini terdapat pipa-pipa untuk mengalirkan api untuk membakar bahan-bahan yang ada di dalam drum ini. Kemudian asap yang keluar dari pembakaran bahan yang di dalam drum pembakaran ini kita alirkan melalui pipa ini, pipa sekitar 2 in, kita alirkan menuju drum pendingin. Jadi uap panas atau asap panas itu kita dinginkan dengan drum pendingin. Yang di dalam drum ini terdapat tabung pendingin. Untuk tabungnya bisa memakai tabung bekas jet pump ataupun bekas dari tabung freon. Tabung freon isi ulang untuk servis AC, untuk isi ulang AC. Nah, itu bisa dipakai untuk tabung pendingin yang kita tanam di dalam drum ini. Kemudian nanti asap yang panas yang didinginkan akan menjadi uap air yang mengalir melalui pipa terakhir ini. Kemudian jadilah cuka kayu grade B. Itu sahabat tani yang bisa kita aplikasikan ke lahan kita untuk membenah tanah
karena unsur karbonnya yang tinggi pada cuka kayu. Hampir lupa, ini sebelum asap panas yang masuk ke dalam pipa pendingin atau tabung pendingin yang di dalam drum ini, kita kurangi dulu aliran yang istilahnya tar atau asap hitam yang biasa terjadi di pembakaran kayu. Itu kita kurangi melalui pipa pembuangan tar. Jadi diusahakan tar yang terbawa ke cairan cuka kayu itu seminimal mungkin. Jadi nanti setelah cuka kayu di situ terkumpul, kita bisa saring untuk menghilangkan tar yang sebagian besar kita alirkan ke dalam jerigen ini. Ini adalah jerigen wadah untuk menampung tar. Nah, ini tar ini bila terlalu banyak ikut ke dalam cuka kayu atau tercampur dalam cuka kayu, itu mengakibatkan pengeringan akar kalau diaplikasikan ke tanaman. Kalau untuk campuran POC itu bisa membakar daun dan akar. Jadi prosesnya akan sangat lama dalam pembuatan cuka kayu, karena kita harus saring untuk menghilangkan tar yang terbawa dari pembakaran bahan-bahan yang ada di dalam drum ini. Dan tidak sampai di situ sahabat tani, dari sisa pembakaran cuka kayu itu sendiri masih kita bisa manfaatkan sebagai pupuk pembenah tanah. Nah, jadi pembakaran dari pembuatan cuka kayu itu tidak menjadi abu, tapi menjadi arang. Dan ini sangat bagus untuk pembenah tanah. Jadi dalam proses pembuatan cuka kayu itu limbahnya pun masih bisa kita manfaatkan dan sangat berguna untuk membenahi tanah yang sudah lumayan rusak karena pemakaian pupuk-pupuk kimia yang terlalu berlebihan, yang mengakibatkan porositas tanah berkurang. Nah, ini arang sekam bercampur dengan arang kayu, ini sangat bagus untuk pembenah tanah. Dan notabene yang menanam porang memakai media tambahan atau untuk meningkatkan porositas tanah, ini memakai arang sekam, menghasilkan umbi-umbi porang yang sangat bagus. Jadi sangat bermanfaat sekali dalam pembuatan cuka kayu itu sendiri. Nah, kemudian kita nyalakan tungkunya, kita bakar menggunakan kayu bakar, bisa bambu, dan kita tutup rapat jangan sampai ada yang bocor untuk mengalirkan asap panas ke pipa pendingin. Nah, setelah asap pembakaran dari tungku pembakaran masuk ke dalam tabung pendingin yang di dalam drum ini, maka keluarlah tetesan cuka kayu. Nah, seperti ini. Nah, jadi manfaat dari pembuangan tar ini akan menghasilkan cuka kayu grade B yang menetes bening. Nah, ini bening sahabat tani. Dalam pembuatan cuka kayu dengan tungku
drum bekas seperti ini. Dalam sekali pembuatan menghasilkan cuka kayu sekitar 5 liter. Jadi ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 malam untuk menghabiskan semua bahan yang di dalam tungku pembakaran ini. Dan untuk pembakaran yang dari bawah ini, setelah semua bahan yang di dalam ini mulai menyala, yang ditandai dengan keluarnya asap putih dan tidak pekat lagi, itu menandakan bahan yang di dalam tungku pembakaran sudah menyala. Kita bisa mengurangi atau mematikan sama sekali, dan akan terus menyala sampai bahan yang di dalam tungku pembakaran ini habis. Nanti tandanya kalau sudah habis, keluar asap yang keluar dari pipa pembuangan terakhir ini akan mengalir tipis, dan tetesan dari cuka kayu ini berhenti. Itu menandakan bahan yang di dalam tungku pembakaran sudah habis. Jadi kita bisa membuka tutupnya, kemudian kita siram air untuk mematikan arang yang masih menyala sebagian di dalam tungku pembakaran, dan kita buang arangnya. Begitu sahabat tani. Baik sahabat tani, demikian sedikit tentang pembuatan cuka kayu dengan cara yang sangat sederhana dan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.